Kata Ibu Sri Mulyani, setiap bayi Indonesia yang lahir sudah dibebani utang 50 juta per orang tuh. Survei bilang, iya benar. Nah kalau begitu, saya tidak ingin dilahirkan. Karena potensi saya stunting dan harus membayar hutang 50 juta. Bayi itu bilang, biarkan saya tinggal di dalam rahim ibu. Karena saya tidak ingin bayar hutang yang dibuat oleh Mulyono. Anda lagi hamil. Lalu si petugas statistik tadi, seorang surveyor itu, lembaga survei, dia tanya pada Anda sebagai perempuan, Ibu bahagia nggak dengan kehamilanmu? Ya tentu saya bahagia tuh, wajah saya sumringah. Pasti semua ibu yang hamil bahagia dengan kehamilan dia. Tapi coba surveyor itu tanya pada si bayi yang ada dalam rahim ibu itu. Nah, bahagia nggak kamu kalau dilahirkan? Oh tunggu dulu, kasih statistik, kata si bayi itu. Lalu kita kasih statistik tadi itu, bahwa stunting itu 20% loh. Berarti ada kemungkinan saya stunting ya om. Nah nggak apa-apa, saya tak mau lahir. Tapi saya dengar Ibu Sri Mulyani bilang, kata si bayi, karena dia nguping. Kata Ibu Sri Mulyani, setiap bayi Indonesia yang lahir sudah dibebani utang 50 juta per orang tuh. Survei bilang, iya benar. Nah kalau begitu, saya tidak ingin dilahirkan. Karena potensi saya stunting dan harus membayar hutang 50 juta. Bayi itu bilang, biarkan saya tinggal di dalam rahim ibu. Karena saya tidak ingin bayar hutang yang dibuat oleh Mulyono. Pengusung moral absolut. Padahal Pancasila itu adalah manifestasi, kompilasi dari moral absolut. Humanity ada di situ tuh. Social justice ada di situ tuh. Demokrasi ada di situ. Jadi apa yang jadi masalah di kita sehingga sesuatu yang sudah disediakan di dalam alam berpikir kita sebut aja bahwa nilai-nilai kompilasi. Kan Pancasila itu kompilasi dari nilai-nilai dunia yang dengan cerdas diwujudkan atau dirancang, diedit oleh Presiden Soekarno tuh. Itu yang kita sebut sebagai pegangan awal kita. Kalau Anda misalnya bicara dengan anak-anak muda Eropa, contoh mereka akan kejar kita. Satu waktu saya lagi ngopi di Budapest itu. Anak muda nawarin kopi, saya bilang Indonesia ada kopi itu. Kopi apa? Kopi Gayo namanya tuh. Lalu mulai terjadi percakapan, oh di mana itu? Di Aceh. Lalu secara hipotetis mereka bertanya, Aceh kopi Gayo itu di bukit keberapa? Bayangin misalnya. Karena dia tahu bahwa akan ada pemetaan tentang perkebunan kopi itu. Lalu dia berpikir, iya mungkin itu hasilnya kopinya bagus. Tapi bukankah itu 2 bulan lalu masih hutan? Kenapa sekarang jadi kebun kopi itu? Berapa banyak ecological footprint yang hilang karena hutan primer berubah jadi kebun sawit? Kan itu pertanyaan moral absolut kan? Untuk menghitung sebetulnya. Sama seperti Pak Prabowo sekarang ingin, ya kemiskinan bisa diatasi dengan memecut ekonomi sampai ke 8%. Oke, makroekonomi bilang iya pasti akan ada pertumbuhan tuh. Masalahnya siapa yang bertumbuh lebih awal? Kalau ekonomi dipecut 8% tuh. Ya pasti 1% di atas yang dipecut lebih awal. Yang di bawah akan tertinggal tuh. Karena kapasitas dia untuk menghidupkan pertumbuhan itu tidak secepat yang di atas. Jadi implikasinya akan ada lagi disparitas itu. Apalagi kalau kita tambahkan, oke 8% pertumbuhan ekonomi itu, berapa persen kehilangan karbon untuk ditradingkan. Jadi itu yang disebut sekarang green policy atau green paradigm, jadi semacam moral absolut itu. Jadi saya kira ya, itu sekedar contoh bagus bahwa bagus mengucapkan contoh yang bagus. Iya, luar biasa. Saya mau lanjut ke environmental ethics sebagai binding morality or emergent binding morality. Tapi tadi contoh tentang European Central Bank itu kenapa disebut emergent binding moral? Karena tidak mendasarkannya pada Tuhan sebenarnya, tapi mendasarkannya kepada collective conscious of people, gitu. Kalau ditulis dalam kitab suci jadi absolut, gitu, ya kan? Tapi European Central Bank contoh itu tadi adalah saya mau bahas sedikit bahwa ketika Mario Draghi waktu itu direkturnya bersitegang dengan Central Bank dari Jerman, waktu itu direkturnya Jens Weidmann, dia juga bersitegang dengan Angela Merkel karena dia bersitegang dengan ECB, itu dia mensitir nasionalisme Jerman, Mbak. Jadi pada waktu itu saya sangat kaget karena saya lihat pada waktu dia ngomong, dia bilang dia mensitir karya literatur Jerman yang namanya Faust, ya tulisan dari Goethe. Itu magnum opusnya literari Jerman. Kalau di Indonesia mungkin La Galigo, nggak ada yang tahu kan? Nggak tahu ya. Gitu. Jadi dia bilang setan di dalam Faust yang namanya Mephistopheles itu Mephistopheles dia mencoba meyakinkan raja yang pada waktu itu sedang kesulitan finansial untuk mencetak uang kertas. Jadi dia samakan Mario Draghi policy dengan si Mephistopheles itu. Pada waktu dia quantitative easing segala macam. Nah itu adalah contoh bahwa nasionalisme yang didukung oleh literary imaji di sebuah bangsa itu dominan keluar setiap saat. Di situ itu, tapi dijawab dengan bagus sekali oleh Pak Rocky karena counternya adalah emergent binding morality itu, yang mudah-mudahan bisa mensuppress excessive nationalism force. Environmental ethics, saya punya tesis lagi Pak Rocky. Mudah-mudahan ini nggak dibantai karena baru 1 bab. Tesisnya adalah bahwa untuk Indonesia bisa
bermain di dalam lanskap moral environmental etik, dia harus dipimpin oleh karakter feminin. Saya nggak bilang oleh wanita ya, saya bilang oleh karakter feminin. Frances Gauda, sekarang sudah wafat, itu seorang scholar dari Amsterdam. Dia mempelajari karakter postkolonialis bangsa-bangsa. Pada waktu Belanda hadir di Indonesia, dia juga dipertanyakan oleh orang-orang Belanda, ngapain Anda ada di situ? Lalu mereka kirim foto balik ke Belanda. Fotonya adalah civil servant dari Belanda, gagah, mungkin berkumis. Di sampingnya adalah Raja Solo, Raja Yogyakarta, Pakubuwono, segala macam, yang digambarkan dengan perhiasan seperti orientalis elit native gitu ya. Dan badannya kecil, dan foto itu seakan-akan sebuah pernikahan. Itu bahwa manusia, dalam hal ini manusia western, itu adalah yang memanusiakan manusia buas di timur jauh. Jadi antropologis ide tentang nature and culture itu adalah bahwa mereka hadir ke Indonesia memberikan culture kepada nature yang buas. Nature itu feminin menurut antropolog di tahun 60-an 70-an. Kenapa? Karena nature dan feminin itu adalah yang menseleksi. Gitu ya. Maka itu kalau ditolak sama anak Unpad sangat menyakitkan. Gitu, karena dianggap DNA-nya nggak pantas diteruskan. Gitu kan? Nah, sekarang berbalik. Nature itu adalah perawan yang sempurna. Man atau culture itu adalah racun, kanker. Indonesia punya moral kapital dan natural resources untuk berbicara banyak di situ, tapi dia harus mengejawantakannya sebagai Indonesia the nurturing country, the steward of the earth, feminin. Oke. Ya, kemampuan kita untuk mengimajinasikan profil politik di dalam versi feminin dimungkinkan memang karena narasi kita Ibu Pertiwi. Betul. Hal-hal yang memungkinkan kita mengingat. Kita tahu bahwa kata bumi itu yang juga semacam sinonim dari nature itu, Gaia, artinya perempuan tuh. Kita mengerti bahwa kalau kita eksploitasi nature, maka kita mengeksploitasi rahim perempuan. Kan itu prinsipnya. Jadi kalau saya bayangkan nature yang feminin itu rahim perempuan, tetapi untuk mengetahui isi rahim itu saya perlu stetoskop laki-laki, saya perlu USG, mesin yang kasar. Kenapa misalnya diperlukan 3 dokter minimal hanya untuk mendeteksi apa yang ada dalam rahim perempuan itu? Dokter anak 1, ginekolog 1, radiologi 1. Padahal bukankah rahim itu berbicara sendiri pada si ibu? Detak jantungnya sama dengan detak jantung ibunya, kecemasannya sama dengan kecemasan ibunya. Tetapi patriarkisme ini memanfaatkan teknologi untuk mengeksploitasi rahim perempuan supaya timbul labor value-nya di situ. Karena investasi teknologi artinya mesti kembali uangnya. Nah, itu yang memungkinkan kita menganggap bahwa bahkan bagian yang paling feminin dari peradaban hanya mungkin dikenali kalau ada peralatan patriarkis yang namanya ilmu kedokteran modern itu. Kita bisa usut etik di belakang ilmu kedokteran modern. Kita bisa usut persekutuan antara politik dan para farmasis itu, membuat kebijakan. Tapi dasarnya adalah bring nature itu kembali ke dalam perencanaan politik. Nah, yang ingin kita tagih di situ hari ini. Dan pembuktian itu kita lengkapkan dengan statistik bahwa Indonesia hari ini stuntingnya 20%. Artinya 1 dari 5 kelahiran pasti akan kekurangan gizi. Artinya otaknya akan menyusut 30%. Bagaimana mungkin kita bertanding untuk dapat bonus demografi dengan otak yang menyusut itu? Konsekuensinya panjang tuh. Jadi kalau kita katakan bahwa kembalikan alam itu, oke, nanti Presiden Jokowi bilang kan udah hilirisasi, energinya bersih, di hulu memang, di hilir. Oh ya, energi kita di hilir bersih. Tetapi bagi seorang ekofeminis dia akan uji itu, oke. Tapi kita lihat di hulu, di rahim bumi itu bersih apa tidak? Kalau pemain nikel misalnya cuma 4 oligarki, kalau pemain batu bara hanya lebih sedikit dari kesebelasan timnas. Artinya di hilir dia bersih, di hulu dia kotor secara politik karena tidak ada fair competition di situ. Jadi penderitaan kita harusnya kita paksa untuk memeriksa di mana social justice itu sebetulnya hilang, yang seharusnya tiba pada rahim perempuan sehingga tidak ada stunting di situ. Kita semua lahir dari rahim perempuan, di dalamnya ada justice. Rahim perempuan itu adalah ilmu hukum pertama, ilmu sosial pertama untuk mengajarkan kita tentang keadilan.
Tidak perlu ajarin perempuan teori keadilan John Rawls, John Locke, John Mukidi segala macam. Karena perempuan sendiri tahu apa yang disebut keadilan. Sejak hamil dia membagi hidupnya dengan calon bayinya tuh. Jadi rahim perempuan adalah universitas keadilan pertama. Rahim perempuan. Ya. I am a male feminist. Kita semua berasal dari rahim perempuan. Begitu kita keluar dari rahim perempuan, kita pindah ke rahim laki-laki. Rahim laki-laki itu adalah munas partai politik. Rahim laki-laki itu adalah APBN. Jadi bayangkan misalnya, sesuatu yang kita bayangkan sebagai keadilan, akhirnya kita temukan kontradiksinya tuh. Gini rasio kita tidak dibaca berdasarkan apa yang kita miliki, tapi apa yang kita keluarkan. Spending expenditure kita yang dihitung. Sehingga seolah-olah nggak ada masalah dengan keadilan tuh. Gini rasio kita berapa? 31, 32, 37. Tetapi yang diukurkan expenditure. Kalau ada pejabat statistik datang ke sini, dia tanya ke saya, Pak Rocky, berapa pengeluaranmu? 10.000. Kenapa? Ya saya cuma makan pisang Ambon. Di dalamnya ada nutrisi, ada mineral di situ, ada karbohidrat, ada vitamin. Pisang Ambon aja. Dia keluar dari ruangan ini, dia bertemu dengan seseorang yang lagi parkir mobil two-seater di situ, tapi pakai supir. Berapa pendapatanmu? Dia bilang 10.000. Kenapa? Saya cuma disuruh makan vitamin. Karena saya banyak penyakit. Orang kaya ini jujur mengatakan 10.000. Saya bilang 10.000. Sama-sama jujur kan? Ada mahasiswa dari sini, keluar dari Endgame. Ditanya sama statistician itu, Anda berapa pendapatanmu? 10.000. Pengeluaranmu 10.000. Kenapa? Saya cuma makan 1 kali sehari. Berapa? 7.000. 3.000. Buat apa? Beli promah. Buat nahan rasa lapar itu. Jadi di headline Jakarta Senayan Distrik, rasio Gini-nya adalah 0. Tidak ada kesenjangan. Sama-sama keluarin 10.000. Tapi coba dihitung aset kekayaan. Dompet saya pasti sedikit lebih tebal dari Bagus, karena dia masih dosen. Saya udah dipecat jadi dosen. Tetapi dompet kita semua di sini dikumpulkan, nggak ada apa-apanya dengan dompet pemilik BMW two-seater di situ. Dan dengan cepat ketika terjadi krisis politik, kita semua ini yang mesti berhadapan dengan kekuasaan, yang punya two-seater itu udah sampai ke Halim dalam 20 menit. Ngapain? Private jetnya nunggu dia di situ. Jadi kita mau gambarkan sebetulnya cara kita mengakses informasi itu. Nah, poin-poin ini yang saya kira mendasari kita untuk memuliakan kembali posisi femininity di dalam politik. Jadi ya kembalikan saya pada rahim perempuan, ke dalam rahim perempuan. Kalau misalnya ada anaknya di sini, saudara-saudara, ibu, mbak, teman-teman perempuan yang lagi hamil dengan alasan pun saya nggak peduli. Anda lagi hamil, lalu si petugas statistik tadi, seorang surveyor itu, lembaga survei, dia tanya pada Anda sebagai perempuan, ibu bahagia nggak dengan kehamilanmu? Ya tentu saya bahagia tuh, wajah saya sumringah. Pasti semua ibu yang hamil bahagia dengan kehamilan dia. Tapi coba surveyor itu tanya pada si bayi yang ada dalam rahim ibu itu. Nah, bahagia nggak kamu kalau dilahirkan? Oh tunggu dulu, kasih statistik, kata si bayi itu. Lalu kita kasih statistik tadi itu, bahwa stunting itu 20% loh. Berarti ada kemungkinan saya stunting ya om. Nah nggak apa-apa, saya tak mau lahir. Tapi saya dengar Ibu Sri Mulyani bilang, kata si bayi, karena dia nguping, kata Ibu Sri Mulyani, setiap bayi Indonesia yang lahir sudah dibebani utang 50 juta per orang tuh. Surveyor bilang, iya benar. Nah kalau begitu, saya tidak ingin dilahirkan. Karena potensi saya stunting dan harus membayar hutang 50 juta. Bayi itu bilang, biarkan saya tinggal di dalam rahim ibu, karena saya tidak ingin bayar hutang yang dibuat oleh Mulyono. Hendak diterangkan melalui pendidikan P4 atau kursus Pancasila bahwa kita adalah masyarakat yang bukan komunitarian, hidup di dalam Gemeinschaft tuh, kalau pakai sosiologi siapa Durkheim atau siapa itu, bukan Gesellschaft, Durkheim ya, oke. Jadi ada persahabatan, ada kehendak untuk membagi, itu bagus betul tuh. Kalau itu kita pakai, nggak mungkin ada kelaparan di Indonesia, karena ada sistem extended family. Di Amerika tidak ada sistem itu. Anda nggak punya penghasilan, Anda mati tuh. Di kita Anda nggak punya penghasilan, nggak bisa bayar uang kuliah, pamanmu masih bisa ambil alih itu.
hal yang bagus dari Gemeinschaft ini. Sistem kekerabatan masih ada di situ. Jadi kalau misalnya ada statistik hari ini, malam ini ada 19 juta orang Indonesia yang tidur dengan rasa lapar itu, dengan perut kosong maksudnya. Siapa mereka? Tidak diberitahu di situ siapa mereka. Tetapi logika kita tentang feminisasi kemiskinan itu memungkinkan kita untuk menebak. Yang paling nggak bisa, yang paling banyak tidur dengan perut lapar pasti perempuan itu. Karena tadi ada kehidupan Gemeinschaft bahwa kendati si perempuan belum makan malam-malam, dia menunggu suaminya supaya dia bisa katakan bahwa ayah ini nasi yang masih tersedia. Kamu udah makan? Sudah. Dia berbohong perempuan itu. Anaknya dia mesti kasih duluan. Jadi sebetulnya kepancasilaan itu juga menyembunyikan eksploitasi kelas. Karena sifat kefemininan kita itu. Nah, kita mau terangkan itu untuk memperlihatkan bahwa Pancasila itu bagus, tetapi kalau di dalamnya individualisme dihilangkan, maka prinsip pertanggungjawaban juga hilang. Tapi yang saya maksud dengan individualisme adalah bukan, kalau orang bilang individualisme kan dianggap sebagai itu kapitalistik, itu bukan. Individualisme dalam pengertian bukan kepentingan individu tapi kebebasan individu, itu yang saya maksud. Dan itu adalah hal yang dari awal ada di Republik ini, itu kebebasan individu. Yang kadang-kadang dianggap bahwa oke, itu artinya, jadi bukan individualisme dalam versi kapitalisme, tapi individualisme dalam versi liberal sosialisme. Pertanggungjawaban saya mesti ucapkan itu. Jadi dasar-dasar itu yang suatu waktu mungkin kita bisa uraikan lebih cermat, bahwa fondamen yang kita sebut sebagai Pancasila sebetulnya di dalamnya ada persembunyian eksploitasi, dan eksploitasi yang paling berbahaya adalah eksploitasi ekonomi. Yang tadi saya terangkan bahwa perempuan akhirnya menerima bagian yang paling buruk dari ketidakmerataan karena keadilan sosial tidak terjadi kan. Jadi kalau kita lihat piramida sosial, di atasnya ada kapitalis, lalu ada kelas menengah, ada kelas bawah yang kita sebut proletar. Nah, perempuan itu adalah the proletariat of the proletariat of the proletariat. Proletarnya proletariat adalah kaum perempuan. Nah, itu artinya adalah hak kita untuk mengucapkan kembali janji kemerdekaan bahwa keadilan sosial itu dimaksudkan bukan untuk menghasilkan jumlah, tapi memelihara kualitas hidup kita kan. Dasarnya itu. Nah, selebihnya tentu adalah urusan DPR, MPR yang juga kita ragukan. Mampu nggak mereka melihat bahwa kehidupan sosial kita, basis kebersamaan yang disebut Gemeinschaft itu hilang. Kenapa? Karena ada modeling sekarang, di mana kalau tanah digusur itu, tanah yang sifatnya feminin, dikasih harga aja tuh. Di Rempang digusur, di mana-mana digusur. Jadi dinilai berdasarkan prinsip homo economicus, prinsip market, market policy kita. Padahal sebetulnya yang digusur itu memerlukan home, dia nggak memerlukan house. Karena home itu adalah kesepakatan moral dia untuk berbagi, untuk bercakap-cakap dengan tetangganya. Begitu dikasih apartemen, hilang yang disebut home itu, pindah jadi house itu. Jadi tesis saya adalah market ekonomi oke, boleh sebagai penanda untuk menghasilkan efisiensi itu. Supply berapa, demand diperlukan berapa itu. Market ekonomi boleh. Tetapi negara ini tidak didesain untuk menjadi market society. Bedanya di situ. Market ekonomi oke, rasionalitas di situ. Tapi kalau market ekonomi menginfiltrasi wilayah-wilayah sosial, kultur, maka berubah dia menjadi market society. Negara ini tidak didesain untuk jadi market society. Nah, batas itu yang harusnya ditempuh secara radikal dalam persaingan politik. Tapi itu membutuhkan tadi keterangan-keterangan intelektual yang sempurna yang harus dipahami oleh partai politik. Sehingga perdebatan persaingan politik dasarnya adalah ideologi itu.